Yang pertama ada pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, hutan, sungai, danau, laut, padang rumput, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, sawah irigasi, waduk, kebun, kolam ikan, dan lain-lain. Pengertian ekosistem hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan beragam manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan juga disebut sebagai ekosistem alam atau paru-paru dunia. Disebut paru-paru dunia karena para pepohonan yang ada di dalam hutan paling banyak dapat menyaring karbon dioksida atau CO2 yang ada di dalam bumi. Di dalam ekosistem hutan terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya dalam hutan adalah tumbuhan dan hewan. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda mati atau tak hidup. Contohnya dalam hutan adalah cahaya matahari, udara, tanah, batu, dan air. Ekosistem danau. Ekosistem danau merupakan ekosistem yang cakupan wilayahnya berupa danau dan sekitarnya. Ekosistem sendiri merupakan interaksi timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan danau merupakan ceruk atau sekungan yang terdapat pada permukaan bumi dan terisi oleh air, sehingga dapat dikatakan bahwa ekosistem danau ini merupakan hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu ceruk atau cekungan terisi air di permukaan bumi dan saling mengadakan interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Ekosistem danau ini termasuk ke dalam ekosistem air tawar. Meskipun secara umum air di danau juga bisa terisi air asin. Ekosistem danau ini tidak hanya meliputi di air saja, namun juga di daratan yang ada di sekitar danau tersebut. Tumbuhan yang ada di sekitar danau yaitu enceng gondok, teratai, katalis, ekokadal, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan biota yang ada di dalamnya yaitu ikan, nyawa, katak, burung, plankton, dan masih banyak binatang lainnya. Halo teman-teman, aku di sini akan mengenalkan kepada kalian ekosistem air laut.
Mari kita simak video berikut ini. Marine Mega Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang ekosistem padang rumput. Jadi, ekosistem padang rumput adalah suatu ekosistem yang terdiri dari tanah yang ditutupi oleh tumbuhan rumput, yang tumbuh secara luas dan jarang dihuni oleh pohon-pohon atau semak-semak. Padang rumput sering ditemukan di daerah dengan curah hujan yang rendah atau musim kering yang panjang. Ekosistem ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan habitat bagi berbagai jenis hewan, dan berperan dalam siklus air dan karbon di bumi. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang ekosistem padang rumput, beserta ciri-ciri serta organisme yang ada dalam ekosistem padang rumput. Ciri pertama dari ekosistem padang rumput adalah vegetasi berupa rumput dan tanaman rendah. Rumput-rumput ini biasanya tahan terhadap kondisi kering dan mampu bertahan dalam cuaca yang ekstrim. Ciri yang kedua dari ekosistem padang rumput adalah keanekaragaman hayati yang tinggi. Meskipun terlihat seragam, padang rumput memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Banyak spesies rumput dan tanaman rendah yang hidup di sini, serta serangga, burung, mamalia kecil, dan hewan lainnya yang bergantung pada ekosistem ini. Ciri yang ketiga adalah curah hujan yang rendah. Padang rumput umumnya terletak di daerah dengan curah hujan yang rendah. Kondisi ini mempengaruhi tumbuhan yang dapat bertahan hidup di sana, yang biasanya memiliki adaptasi khusus untuk mengatasi kekeringan. Ciri yang terakhir dari ekosistem ini adalah terjadi kebakaran alami. Kebakaran alami sering terjadi di padang rumput, baik disebabkan oleh faktor alami seperti petir maupun oleh aktivitas manusia. Kebakaran ini sebenarnya berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan membersihkan vegetasi yang tua dan memberikan kesempatan bagi tanaman baru untuk tumbuh. Selain ciri-ciri tadi, ekosistem padang rumput juga memiliki peran ekonomi yang penting. Banyak peternakan menggunakan padang rumput sebagai tempat pemeliharaan ternak, seperti sapi dan domba. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang organisme-organisme yang hidup dalam ekosistem padang rumput. Tumbuhan yang dominan di ekosistem ini adalah rumput. Rumput merupakan tumbuhan dominan dalam ekosistem padang rumput. Jenis tumbuhan yang umum ditemukan di padang rumput termasuk rumput gajah, rumput raja, dan rumput alang-alang. Ekosistem padang rumput juga dihuni oleh hewan herbivora seperti kuda liar, kerbau liar, dan rusa. Mereka memakan rumput sebagai sumber makanan utama dan sumber karbohidrat bagi
hewan-hewan tersebut. Selain hewan herbivora, hewan karnivora juga ada di ekosistem ini. Hewan karnivora yang hidup di ekosistem padang rumput seperti singa, cheetah, dan serigala. Mereka memangsa herbivora atau hewan lain yang hidup di padang rumput. Selain hewan herbivora dan karnivora, di ekosistem ini juga terdapat banyak populasi burung. Burung yang tinggal di ekosistem padang rumput seperti burung camar, burung elang, dan burung bangau. Mereka mencari makanan seperti serangga, biji-bijian, atau hewan kecil di padang rumput. Selanjutnya, organisme yang hidup di ekosistem padang rumput juga meliputi serangga. Serangga berperan penting dalam ekosistem padang rumput. Misalnya, lebah yang membantu penyerbukan tanaman, belalang yang memakan rumput, dan kupu-kupu yang membantu penyebaran biji-bijian. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Tapi sebelum pamit, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Ekosistem gurun atau banyak yang dikenal dengan padang pasir, yaitu salah satu ekosistem yang ada di darat. Gurun merupakan salah satu daerah daratan paling kering yang memperoleh curah hujan yang sangat sedikit setiap tahunnya. Ekosistem gurun merupakan ekosistem terkering di bumi dengan lebih sedikit vegetasi dan keanekaragaman hayati. Tumbuhan dan hewan pada ekosistem gurun sudah memahami mengenai cara bertahan hidup di keadaan yang keras. Ciri-ciri ekosistem gurun. Yang pertama, memiliki lebih sedikit curah hujan. Gurun menerima curah hujan musiman yang hanya berlangsung sekitar 25 hingga 30 cm. Yang kedua, kegersangan. Curah hujan yang diterima oleh gurun lebih sedikit, sehingga membuatnya gersang. Gersang ini ditandai dengan kurangnya kelembaban, sehingga membuat gurun sangat kering. Yang ketiga yaitu kecepatan angin. Ekosistem ini memiliki kecepatan angin yang tinggi, sehingga hal inilah yang membuat gurun menahan badai debu dan badai pasir yang lebih kuat, dan akan menghasilkan bukit pasir. Yang keempat, suhu yang luar biasa. Ekosistem seperti ini akan mengalami suhu di siang hari dan malam hari yang sangat ekstrim. Pada siang hari, suhu akan terasa sangat hangat, sedangkan pada malam hari, suhu akan terasa sangat dingin. Yang kelima yaitu kelembaban. Tingkat kelembaban pada siang hari adalah sedang, sedangkan pada malam hari akan mengalami kenaikan tingkat kelembaban yang hingga tinggi. 6. Kepadatan penduduk. Gurun mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Selain itu, iklim yang keras dan kebutuhan makanan serta air yang kurang membuat tidak kondusif untuk kehidupan. Yang ketujuh, kelangkaan air. Curah hujan yang tidak signifikan membuat gurun mengalami kekurangan air. Lebih dari 6 bulan terjadi kekeringan di gurun karena akibat kurangnya air. Yang kedelapan, keanekaragaman hayati. Tanpa keanekaragaman hayati, akan sulit untuk bertahan hidup.
Namun, gurun menjadi rumah untuk berbagai tumbuhan dan makhluk hidup. Mereka sudah mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup di keadaan gurun yang ekstrim. Yang ke-9, kualitas tanah. Gurun memiliki tanah berbatu, gersang, berpasir, dan tipis. Hal ini membatasi tingkat pertumbuhan tanaman. Selain itu, tidak ada komponen organik seperti nitrogen dan fosfat serta memiliki warna yang abu-abu. Ekosistem gurun merupakan ekosistem yang penting bagi bumi. Hal ini disebabkan oleh pertama, berbagai jenis tumbuhan dan hewan menjadikan ekosistem gurun sebagai habitatnya. Yang kedua, ekosistem gurun dapat menyerap karbon, yang berarti bakteri di pasir akan menyimpan karbon dioksida, mencegahnya masuk ke atmosfer. Yang ketiga, ekosistem gurun mengandung sumber mineral, gas, dan minyak yang besar. Yang keempat, ekosistem gurun juga memproduksi garam. Yang kelima, ekosistem ini sangat sesuai untuk pelestarian artefak peninggalan sejarah, sehingga gurun berperan penting untuk penemuan arkeolog. Yang keenam, lanskap dan oasis dapat ditemukan di gurun. Keindahan pemandangan tersebut akan menarik orang-orang di seluruh dunia, sehingga menjadikan gurun sebagai lokasi wisata. Yang ketujuh, pasir gurun berfungsi sebagai penyerap karbon.